akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul gangguan otak yang berkaitan dengan proses belajar. Definisi otak. Otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh. Otak manusia mengendalikan semua fungsi tubuh. Jika otak sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta akan menunjang kesehatan mental, dan sebaliknya jika otak mengalami gangguan maka kesehatan tubuh dan mental bisa ikut terganggu. Yang berikut perkembangan otak. Ada 3 tahapan perkembangan otak. Yang pertama primitif, yang kedua otak limbik, yang ketiga otak pikir. Proses belajar otak. Disleksia merupakan gangguan membaca yang dapat menghambat pemahaman teks. Terkait dengan disfungsi pada area otak yang mengelola pengelolaan bahasa tulis. ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan distraksi mempengaruhi konsentrasi, impulsivitas, dan kontrol diri. Gangguan ini seringkali menghambat fokus dalam lingkungan belajar. Gangguan yang mempengaruhi kinerja otak. Yang pertama, ataxia. Ataxia adalah penyakit yang menyerang bagian otak kecil. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pada saraf tersebut. Penyakit ini membuat orang yang mengalaminya kehilangan kendali tubuh dan dalam jangka waktu yang lama akan semakin parah. Ditandai dengan sering terjadi tanpa sebab, tidak bisa menjaga tubuhnya tetap seimbang dan akhirnya mengalami kelumpuhan. Gejala: mengalami kelumpuhan dan sulit untuk mengendalikan motor seperti makan, menurut atau mengunci baju tanpa dicari. Kedua, Alzheimer. Orang yang mengalami Alzheimer mengalami masalah pada ingatannya karena penyakit ini menyerang sel saraf otak dan membuat sel saraf otak mengalami kelumpuhan. Dan penyakit ini terserang pada orang dewasa. Epilepsi. Epilepsi adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya serangan pada saraf motorik dan saraf sensorik secara berulang-ulang, sehingga orang yang mengalami penyakit ini akan melihat kejang-kejang. Penyakit ini membuat saraf-saraf menjadi tidak berjalan semestinya. Misalnya, faktor genetik, kelainan kekebalan otak, cedera saat lari, seperti gangguan metabolik, kondisi tidak seimbang dan dalam proses inilah dalam tubuh seperti metabolisme, analiza, lembaga protein. Penyakit Parkinson adalah penyakit yang cukup berbahaya yang dapat menyerang otak. Penyakit ini merupakan penyakit degeneratif parah yang membuat peningkatannya menjadi kelumpuhan pada saraf otak tersebut. Penyebabnya dari penyakit ini adalah virus. Obat-obatan dapat juga disebabkan oleh sel saraf pembentukan globulin merah. Berikut arteriosklerosis. Penyakit arteriosklerosis adalah penyakit yang menyerang pembuluh darah otak, di mana penyakit ini akan membuat pembuluh darah otak bertumbuh sangat jauh. Dan sel tersebut merupakan limbah tubuh seperti lemak darah, kolesterol, dan darah limbah tubuh lainnya. Bahaya dari penyakit ini adalah bisa menyebabkan peningkatannya mengalami stroke dan terkena serangan jantung. Yang berikut gangguan otak yang berkaitan dengan belajar. Yang pertama, DMO. Anak DMO akan mengalami kesulitan belajar dalam hal tertentu, sedang secara umum anak DMO tersebut termasuk mempunyai intelligensi normal,
ADHD, gangguan yang terjadi pada otak perkembangan yang menyebabkan gangguan begitu dan sebagainya. Berikut kinerja otak yang berkaitan dengan proses belajar. Inti dari otak adalah saraf otak yang berfungsi untuk mengenali, memproses, merespon, dan mengkoordinasikan tindakan sebagai respon terhadap rangsangan stimulus. Stimulus yang cukup kuat menyebabkan sel saraf reseptor pada indera tereksitasi sehingga timbul arus listrik. Arus listrik dialirkan ke otak melalui saraf sensorik. Otak memproses informasi tersebut dan memberikan tanggapan yang selanjutnya disampaikan ke respon. Dalam keadaan tidak kepekaan terhadap stimulus, kecepatan mengantarkan, memproses dan memberikan tanggapan terhadap stimulus menjadi faktor penting kecerdasan. Dalam keadaan tidak adanya stimulus, maka sel saraf bermuatan negatif. Di dalam sel banyak ion Cl dan K. Jika terkena stimulus, banyak ion natrium atau Na masuk ke dalam membran asal sel saraf. Jika perubahan tersebut mencapai nilai ambang, maka sel saraf akan tereksitasi perubahan dan terjadi arus listrik atau impuls yang selanjutnya dialirkan oleh saraf sensoris ke otak. Manusia memiliki dua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Yang pertama, orang yang dominan otak kirinya. Orang yang cenderung dominan otak kirinya biasa memiliki karakteristik pandai melakukan analisa dan proses pemikiran logis, namun kurang pandai dalam berhubungan sosial. Mereka juga cenderung memiliki telinga kanan lebih tajam, kaki dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Berikut yang kedua, orang yang dominan otak kanannya. Orang yang cenderung dominan otak kanannya biasa memiliki kepribadian yang sangat pandai bergaul, namun memiliki kesulitan dalam hal belajar yang teknis. Kemampuan-kemampuan yang dimilikinya bersifat konseptual, humanistis, visionary, emosional, spiritual, dan intuitif. Kesimpulan dari gangguan otak berkaitan dengan proses belajar adalah pembelajaran berbasis kemampuan otak atau neuroscience adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain alamiah untuk belajar. Setelah kita mempelajari teori ini, diharapkan untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Neuroscience memiliki banyak cabang ilmu tentang saraf, yaitu struktur otak, fungsi otak, yang perlu dipertimbangkan para pendidik untuk digunakan sebagai dasar keberhasilan mematangkan keberhasilan masa depan anak, dimulai dari proses pengolahan otak di masa golden age. Otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Otak juga membuat manusia bisa berpikir dan mencegah banyak masalah. Itu mengapa kesehatan otak sangat penting untuk dijaga agar fungsi otak dapat berjalan dengan baik. Disfungsi minimal otak atau DMO atau yang disebut Specific Learning Disability merupakan suatu gejala pada anak yang menunjukkan adanya kesulitan belajar atau spesifik. Yang disebut spesifik karena anak DMO hanya mengalami kesulitan belajar dalam hal-hal tertentu, sedangkan secara umum anak DMO tersebut termasuk mempunyai intelijensi normal atau cerdas. Selain DMO, terdapat juga gangguan pada otak yang berkaitan dengan belajar dan dapat mempengaruhi proses belajar seseorang seperti disleksia, diskalkulia, dan juga